ikuti dan mari kita simak bersama. Kepada Ustaz Mualim kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmul khinzir. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma aqalas sabu ila ma dakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusuk wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala tashawhum wahsaun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islamadina. Famanittura bi mahmasatin ghaira mutajanibin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Hurrimat alaikum, diharamkan untuk kalian semua. Apa yang diharamkan? Al-maitatu, bangkai. Bangkai itu bukan bangkai seperti kita umumnya ya Pak, Bapak Ibu. Kalau lihat sehari-hari kita bilang bangkai itu mesti busuk Pak ya, nggak enak atau yang. Tapi ini bangkai yang dimaksud adalah hal-hal yang tidak tersembelih. Misalnya seperti contoh ayam kaget terus mati, itu meskipun masih seger itu masuknya bangkai. Sapi jatuh kepleset terus mati misalnya, atau apapun yang mungkin tidak tersembelih ya, yang harusnya disembelih, kecuali ikan sama belalang. Kalau ikan nggak usah nunggu disembelih Pak. Ada orang kemarin saya lihat di video itu ngeklaim ikan ini kok nggak disembelih, orang Islam kok makan, kan itu bangkai. Nah, kalau ikan nggak apa-apa Pak. Ya pokoknya bangkai, artinya bangkai itu nggak disembelih ya Pak. Bangkai ikan yang busuk ya nggak boleh juga Pak. Maksudnya yang sudah misalkan Bapak Ibu punya ikan koi terus karena listrik mati kemarin terus mati misalnya, terus sudah nggak enak, ya sudah jangan. Tapi kalau masih matinya barusan digoreng ya monggo, tapi kalau sudah tidak sehat jangan. Hurrimat alaikumul maitata, diharamkan bagi kalian yaitu bangkai. Diharamkan apa? Akluha, yang diharamkan itu memakannya. Ya ini maksudnya haram itu untuk dimakan, bukan kemudian dikasihkan ternak. Boleh nggak? Ya boleh. Bapak Ibu punya ikan lele misalnya, ada ayam tiren, dikasih lele boleh nggak? Boleh. Nah, lele makan bangkai ya enggak apa-apa. Bapak Ibu makan lelenya enggak apa-apa. Jadi yang diharamkan adalah orang yang makan bangkai. Wajamu, dan darah, ai al-masruh kama fil an'am, dan darah yang mengalir. Dulu itu Bapak Ibu nggak tahu ya, kalau di dunia dulu itu orang suka minum darah hewan itu loh Pak, apa istilahnya? Kalau dideh itu sudah bekunya ya. Jadi pokoknya darah itu haram. Bapak Ibu kalau makan sebaiknya jangan makan darah, makan daging saja. Ya, daging masih enak, kulit masih enak. Mentok-mentok apa namanya? Daleman itu apa namanya Pak? Jeroan. Jeroan masih halal Pak. Tapi kalau darah jangan Pak. Ya, karena ya larangan Allah begitu. Meskipun kan segar, jangan ya. Maksudnya mending beli minuman yang segar daripada minum darah. Walah mal khinziri, dan daging babi. Nah, daging babi ya, daging babi itu kalau dalam teks ini hanya disebut daging babi. Bagaimana kalau
usus babi ya sama, maksudnya dagingnya saja tidak boleh, apalagi ususnya gitu loh, maksudnya yang enak saja tidak boleh, kok malah tanya yang nggak enaknya gitu loh. Artinya ini kadang-kadang orang itu nggak mau berpikir, pikirannya dagingnya nggak boleh, terus kulitnya digoreng jadi kerupuk misalnya, nggak boleh juga ya. Jadi daging babi ini nggak ada yang halal Pak, total penuh ya, penuh haram apapun itu ya. Wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Misalnya ada orang itu apa bahasanya ya, zaman dulu itu sering Pak, apa namanya, kalau mau bangun sesuatu itu disembelih dulu, sembelihin sapi misalnya, terus kepalanya ditancepin di pondasi. Itu sebenarnya kalau niatnya untuk tumbal bahasa kitanya ya, maka dagingnya itu tidak boleh dimakan. Ya bagaimana supaya halal? Supaya halal nyembelihnya harus karena Allah, nyembelihnya karena Allah. Kenapa kepalanya dipendem? Nggak enak, males ngolah kepalanya, nggak apa-apa itu ya. Tapi kalau sudah diniati untuk tumbal itu nggak boleh dimakan. Atau ada orang lain nyembelih demi untuk berkorban untuk si pohon gede misalnya, itu jangan dimakan Pak. Misalkan Bapak Ibu main ke daerah lain yang budayanya itu suka ngasih sesembahan kurban hewan, ketika ada apapun yang habis disembelih terus sudah dimasak mateng, kadang ditaruh di bawah pohon, itu jangan dimakan Pak ya, itu haram. Kecuali nanti ada pengecualiannya ya. Wal mauqudatu, dan yang kejiret apa ya, ada misalnya punya kambing, punya sapi banyak, terus ada kalungnya, tiba-tiba itu kecantol mati, ya itu juga haram ya. Wal muntarodiyatu, yang jatuh ya, kepleset, misalnya ada kambing lompat-lompat ke lantai 2, terus dia iseng lompat ke bawah gitu, terus mati, itu juga termasuk haram ya. Wanati satu, mana tadi? Wanati satu, dan hewan yang dikeplak, dipukul pakai batu. Misalnya Anda mau diseruduk kambing, terus kambingnya itu Anda pukul kepalanya pakai batu, mati, maka itu haram ya dagingnya. Wa ma kalasabu, dan apa yang dimakan binatang buas, minhu ya, illa ma takaitum, kecuali kamu temui yang dimakan binatang buas itu masih hidup lalu kamu sembelih. Maksudnya gini Pak, misalnya Bapak Ibu lagi jalan-jalan ke Alas Purwo misalnya, atau kemana yang suka camping, Bapak Ibu suka ke gunung mana? Ke Gunung Kawi. Gunung Kawi emang ada ininya Pak, yang ada kira-kira ada hewan buasnya lah Pak, ada macannya gitu loh, apa anggaplah gunung Gunung Kawi lah kira-kira contohnya ya. Tapi enggak, kalau di Gunung Kawi beda Pak masalahnya ya. Enggak, kok kayak enggak pas gitu kalau gunung. Ciremai misalnya, Bapak lagi berkemah di sana, terus papasan sama harimau sedang mencengkram rusa. Tapi ternyata setelah melihat Bapak, harimaunya takut, terus dia lari melepaskan rusanya. Nah, rusa itu kalau masih hidup terus Bapak sembelih, sisa gigitannya tadi halal, sisanya, tapi yang digigit jangan. Atau harimaunya bisa Anda ajak bicara, makoli, inna makoli misalnya. Nah, terus dia mau rusak enggak gitu ya, ini mumpung dia sudah lemes, nah, masih hidup, tapi syaratnya rusanya masih hidup, terus Anda sembelih. Setelah Anda sembelih, kepalanya dikasihkan harimaunya, nih buat kamu, dagingnya buat kita ya, deal misalnya. Nah, contohnya gimana ya, kalau dulu itu kan kadang itu setelah nangkep terus ada sesuatu yang lain, dia pindah yang lain, terus itu kan lemes yang ditangkap itu. Nah, itu selagi masih hidup terus disembelih, itu bisa halal. Termasuk ayam biasanya ayam
tabrak motor, segera sembelih Pak. Ya, pokoknya setelah disembelih itu jadi halal. Tapi kalau keburu mati sebelum disembelih menjadi haram. Apapun itu, ya, kambing tadi jatuh dari atas masih kejet-kejet, langsung ambil pisau sembelih, halal. Sayang loh, kambing mahal, apalagi sapi misalnya, lumayan Pak misalnya. Ya, kira-kira begitu caranya. Illama dzakaitum, ya, kecuali kamu itu cerdas mengambil langkah, artinya begitu. Makanya ketika ada hewan-hewan yang halal lalu digigit oleh hewan buas, terus kemudian kok hewan buasnya anda suruh kabur, dia kabur dan ditinggal, terus buruannya tadi masih hidup, segera sembelih, maka itu menjadi halal. Abawama dubiha alan nusubi, dan apa yang disembelih atas nama berhala. Misalnya dulu itu, karena dulu itu banyak orang itu masih menyembah berhala ya, kadang-kadang mesti menghadirkan kurban supaya nggak ada masalah di setahun ke depan, biasanya begitu. Itu kayaknya di dunia kita kecil itu masih sering ada begitu, apa istilahnya ya, entah bahasanya sedekah apa misalnya, kadang-kadang begitu. Itu sebenarnya dagingnya menjadi haram ya. Wa antas taksimu bil aslam, dan janganlah kalian apa ini tatlubu al qism wal hukum, ya, jangan bersumpah demi berhala. Artinya misalnya apa, dulu orang itu suka bersumpah demi Lata wal Uzza, dulu sumpah demi berhala gitu loh Pak, dulu ya. Sekarang itu orang bersumpah itu sudah enggak seperti itulah, sudah bagus. Dulu itu orang bersumpah itu rata-rata menggunakan sesuatu yang paling dihormatinya Pak. Di Arab sebelum Islam, orang itu bersumpah atas nama ibu dan bapaknya, bi abi anta wa ummi, biasanya begitu sumpahnya dulu sebelum Islam datang. Nah itu bagi orang yang mungkin tidak menyembah berhala. Tapi bagi orang yang menyembah berhala itu kadang demi, kalau di Arab kalau nggak salah demi Lata wal Uzza gitu ya. Kalau di Indonesia nggak tahu dulu sumpahnya apa ya, demi nenek moyang atau apa misalnya gitu ya, nggak tahu ya. Pokoknya jangan bersumpah. Makanya dalam Islam Anda kalau bersumpah, bersumpahlah demi Allah saja ya, nggak usah ditambah-tambah. Kemudian wa antas taksimu bil azlam la raisya wala nasya. Jangan juga ini mencari bagian bil azlam dengan anak panah ya. Artinya jangan mengundi loh Pak. Biasanya dulu itu ada orang kalau di judol apa ya, yang melempar panah. Jadi beli panah terus nanti dilempar dapat apa, itu nggak boleh secara ini ya, apa istilahnya ya, lempar. Kalau yang sekarang itu kan lempar gelang gitu ya Pak ya, lempar gelang itu ya. Nah, itu sebenarnya nggak boleh ya. Ya nggak boleh, bukan sebenarnya, itu nggak boleh. Kalau ada itu dalam hal yang Anda akan rugi di situ. Nah, kalau nggak beli nggak apa-apa Pak. Misalkan Agustusan masing-masing dikasih gelang, ya monggo ya. Nanti dicek supaya nggak menjadi haram. Dzalikum bis, itu adalah perbuatan fasik gitu ya. Hurut anitoah ya. Wa nazala yauma arafah amu hajil wada. Al yauma ya'isal ladina kafaru min dinikum. Hari ini kata Allah terhadap Nabi Muhammad SAW, hari ini orang-orang kafir itu putus asa atas agamamu. Jadi orang-orang kafir itu sudah mati kutu secara argumentasi dengan turunnya Quran sekarang. Jadi artinya orang-orang kafir waktu itu dengan sempurnanya Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad itu sudah nggak bisa berkutik. Artinya ya sudah nggak ada alasan lagi. Secara argumentasi kalah, secara ini itu kalah ya. Tetapi kadang orang-orang itu kalau sudah kafir ya nggak bisa berubah gitu ya. Tardatu amba ditok mihim fil dzalika lama ra'au min qali fala tasyauhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, wahsauni, dan takutlah kepadaku, kata Allah. Al yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agamamu, yaitu
ahkamuhu wa fara'iduhu, hukum-hukum dan fardu-fardunya, walam yanzil ba'da halal wa haram. Setelah ayat ini turun, maka ayat yang halal haram sudah tidak turun lagi. Dalam catatan lain, ayat ini adalah ayat terakhir ya, atau ayat akhir yang kemudian menandai sempurnanya wahyu. Nah, makanya Bapak Ibu nanti di dalam cerita lain yang sadar terhadap akhir ayat itu, kalau nggak salah namanya Abu Bakar. Abu Bakar ketika mendapat pelajaran dari ayat ini dari Rasul, itu sudah mulai sadar bahwa Rasul itu akan selesai tugasnya. Maka Abu Bakar itu sudah mulai, waduh, selesai ini beliau tugasnya. Kalau selesai berarti kan otomatis kembali kepada Allah. Nah, itu yang sadar kalau nggak salah itu Abu Bakar. Karena ketika agama sudah selesai, tugas kenabian itu selesai, maka kembali kepada yang ngutus. Kira-kira seperti itu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan kepada kalian nikmatku dengan apa? Bikmalihi ya. Pokoknya hukum-hukum syariat-syariat itu sudah tuntas ketika ayat ini turun ya. Wa qila bidukhuli Makkah aminin, karena Mekah juga sudah aman ya, sudah dikuasai oleh umat Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Famani turo bimah masotin, barang siapa terpaksa ya bimah masotin dari hal-hal yang tadi diharamkan. Misalnya Bapak Ibu tadi tetap ya ke gunung, ke puncak gunung, terus gak ketemu makanan apa-apa, bekalnya dirampok sama monyet misalnya, bekalnya habis, mau turun masih jauh, mau naik juga masih jauh, terus ketemunya itu daging panggang sesajen misalnya, boleh nggak dimakan? Boleh, secukupnya. Tapi jangan diniati ke sana nyari daging sajen ya, nah, nggak boleh. Tapi kalau atau ketemunya ternyata ada babi datang menyerahkan diri, nah, harus Anda sembelih misalkan. Ya, kalau secukupnya untuk menahan kehidupan itu halal. Secukupnya ya, secukupnya itu ya. Ya Bapak Ibu ukurlah kira-kira makan supaya nggak mati itu berapa ya, bukan untuk enak-enakan ya. Atau hal-hal yang tadi dilarang, misalnya nggak ada apa-apa, misalnya ketemunya cuman sisanya binatang buas, misalkan sisa kulitnya. Tapi kalau sisa kulitnya kok nggak enak sekali. Biasanya kalau harimau makan itu disisain apa sih yang nggak dimakan? Tulang ya, daging-daging nempel tulang itu ya. Ya monggo lah ya, tapi ya jangan berharap begitu, itu darurat saja. Kalau harapan seperti itu sayang sekali. Mending ikut berburu aja. Kalau ketemu rusa bawa ini. Kemudian ghairu mutajanibin li ismin, bukan ke arah hobi. Artinya Anda boleh, tapi jangan jadikan hobi. Terus rutin, nanti juga di sana ada sisanya harimau, gitu lagi, terus nggak bawa bekal, ya nggak boleh kalau diniati ya. Ghairu mutajanibin li ismin ya, bukan karena untuk sengaja maksiat ya. Fa innallaha, sesungguhnya Allah itu ghafurun, maha pengampun atas apa yang kamu makan, rahimun, dan maha kasih sayang dalam hal ibahah, membolehkan atas apa yang tadi ya, yang dilarang gitu ya. Artinya ya dalam kondisi terpaksa itu Allah masih mengampuni. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam kondisi terpaksa Allah itu maha pengampun. Artinya ya nggak gitu-gitu amat. Segala perintahnya Allah rata-rata mesti ada kondisi-kondisi yang dikecualikan. Ya, misalkan orang itu makan babi haram, hukum aslinya. Bisa halal kalau nggak makan itu mati. Misalnya Bapak Ibu, misalkan ada proyek ke Cina misalnya 1 tahun misalnya, di sana itu nggak ada makanan kecuali haram misalnya, ya nggak apa-apa. Yang penting bukan menjadi hobi untuk itu. Nah, kecuali bisa bawa bekal misalnya. Kalau bisa bawa bekal, bawa apa? Beras, kerupuk, mie, nah gitu ya.
Nah, nggak usah jauh-jauh Pak, negara yang dekat kita itu kadang-kadang penuh dengan begitu ya, yang negara yang nggak ada halal-halalnya itu ya kalau keliru-keliru dikit tidak apa-apa, tapi jangan sengaja nyari yang begitu terus pura-pura keliru, yaitu namanya mutajanibin li ism. Yas'alunaka madza ukhilla lakum, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad apa yang dihalalkan bagi mereka, ukhilla lahumnya. Yas'alunaka madza ukhilla lahum, apa yang dihalalkan bagi mereka dari makanan. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ukhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian yang bagus-bagus. Allah itu sebenarnya menghalalkan yang bagus-bagus buat orang-orang ahli kitab ya, atau orang-orang sebelumnya. Wa ma alamtum minal jawarih, dan wasaitum ma alamtum, dan buruan hewan-hewan yang sudah kamu ajari. Jadi ini hewan yang diajari dulu itu ada, sekarang juga ada ya. Pernah lihat enggak geladak, istilah di Jawa dulu geladak Pak. Tapi kalau dulu, kalau geladaknya kan geladak tikus atau geladak musang ya, kalau di Jawa. Bawa anjing 5 atau 10 dulu. Sekarang nggak tahu masih ada nggak budaya itu. Masih ketemu Pak. Nah tapi harusnya burunya itu ya bukan biawa atau harusnya dulu tuh dipakai buru hewan ini Pak, buru hewan yang halal, buru kambing atau buru rusa gitu ya. Nah dulu itu punya hewan anjing apa istilahnya ya, anjing buruan, anjing berburu gitu loh. Itu boleh dipakai asalkan ya tadi yang tidak digigit tadi ya. Ma'alam tu minal jawari al-kawasib minal kilab wasibak watoir. Ini dulu orang itu bisa memelihara anjing, kemudian apa yang longlongan apa namanya, serigala sama burung. Ada 3 Pak dulu alat berburu. Burung itu bisa jadi dengan burung elang untuk berburu juga, atau burung yang dibuat nyari ikan yang punya kantung gede itu apa Pak namanya? Pelikan ya, yang biasanya lehernya diikat nanti supaya ikannya nggak masuk perut itu loh. Nah itu juga enak itu malahan, ikannya nggak bakal lecet kan, dia ngantung doang ya. Nah itu boleh ya, mukallibina, artinya dulu itu anjing atau serigala atau burung yang sudah dilatih ya. Jadi hasil buruannya itu halal Pak. Mukallibina yang kalau bahasa ininya mukallibina itu artinya terlatih ya. Makanya disebut halum min kalabatil kalb bitasdid, artinya anjing yang terlatih itu menjadi sebuah brand waktu itu namanya mukallibin. Hewan-hewan yang terlatih disebut apa ya? Apa bahasa ini? Kata dasarnya itu anjing Pak. Kalau di bahasa ininya apa ya? Kalau di sini kalabatil kalb, keanjingannya anjing. Apa ya? Apa bahasanya ya? Tetapi ini positif Pak maksudnya. Apa bahasa kecerdasannya gitu loh. Anjing kayak anjing pelacak, anjing berburu itu kan cerdas Pak. Sebenarnya anjing itu cerdas Pak. Nggak tahu sejak kapan orang menghindari kata anjing itu menjadi bodoh Pak. Nggak tahu ya. Karena kalau Pak lihat di dalam dunia pemburu, orang itu kalau hebat itu dia menggunakan lakopnya itu anjing atau burung atau serigala. Jago berburu. Nah, nanti kalau ada lihat tapi kalau nggak tahu perubahan paradigma orang sekarang itu di anjingin itu nggak terima. Padahal sebenarnya kan cerdas Pak. Tapi tidak tahu ya, mungkin masalah intonasi gitu ya, nggak tahu ya. Ya nggak tahu lah ya, nanti di sini hewan yang cerdas untuk berburu salah satunya anjing, termasuk berburu, menjaga kebun dan sebagainya, itu sebenarnya cerdas. Cuman nggak tahu mulai kapan paradigma anjing itu bergeser menjadi itu ya, nggak tahu. Nanti tanyakan penelitinya ya. Tu'allimunahunna, yang kamu ajarin mereka, halum min dhamiri mukallibina tu'adzibuhunna mimma alamakumullah, dari apa yang diajarkan oleh Allah kepada kalian. Jadi manusia itu diberi ilham, diberi ilmu oleh Allah untuk menaklukkan atau untuk mendidik anjing. Jadi manusia itu luar biasa Pak, bisa mendidik anjing.
Nah, makanya anjing-anjing yang terdidik itu nanti buruannya itu menjadi halal ya. Min adabi soidi, dari tata cara berburu. Jadi berburunya itu kalau yang sudah canggih itu pinter Pak. Jadi beda dengan dia untuk mau dia makan sama dia untuk berburu beda. Wa kulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah dari apa yang ditinggalkan dia atasmu ya. Wa in qatal wa in apa ini? Wa in qatalnahu bi alam yakulun minhu bi khilafi ghairil muallimah fala yakhilu saiduha wa alam dan sebagainya. Artinya gini, kalau ada anjing memburu hewan halal lalu kemudian dia dimakan sama dia, maka itu hukumnya haram, binatang yang dimakan tadi. Tapi kalau memang dia berburu cuma gigit terus dibawa ke Anda, ini buruannya, maka itu halal. Jadi kalau anjing itu memang mencari buruan untuk diserahkan kepada tuannya, itu halal hasil buruannya. Tapi kalau dimakan sama dia, enggak halal, itu haram. Jadi sama bentuknya, tapi kalau anjingnya sedang kelaparan misalnya, dia makan separuh, terus sisanya, loh kok kamu makan separuh, separuhnya saya makan dong, itu enggak boleh. Memang harus dia itu posisinya anjing itu harus benar-benar bekerja, bukan dia patungan. Paham enggak maksudnya Pak? Memang bekerja. Dia itu di kalau bahasa di apa sih? Anjing kan enggak dibayar ya, diupah untuk berburu. Bukan kemudian disuruh berburu terus patungan hasil buruannya. Nah, nanti ada tapi nggak usah anjing lah Pak, repot-repot ya. Ini contoh saja dulu orang yang di padang-padang pasir karena orang-orang yang bertahan hidup itu cukup membawa anjing. Karena kan dia nggak setiap hari bawa bekal. Nanti kalau lapar anjingnya suruh berburu. Tapi anjingnya itu sudah pinter, dia nggak makan sebelum tuannya nyuruh makan. Jadi ngecek anjing itu pinter atau tidak itu dalam catatan adalah ketika anjing itu dilarang dia berhenti, kalau disuruh itu jalan. Pokoknya kalau anjing berhenti jalan itu pinter Pak. Tapi kalau disuruh berhenti kok nggak berhenti, wah anjingnya anjing ya enggak Pak. Ya berarti anjing itu ada dua Pak, anjing bodoh sama anjing pinter. Makanya kalau dikatain orang anjing lo pinter, yang pinter tapi kan gitu ya, yang bodoh jangan gitu loh. Kalau anjing pinter disuruh berhenti masih berhenti. Jadi kalau anjing bodoh disuruh berhenti tetap jalan. Anjing berhenti lo, tetap jalan berarti bodoh. Anjing ya Pak, bukan orang ya, anjing. Nah, makanya kalau Bapak Ibu ketemu anjing kok diem, berarti terlatih mau diem. Ya, yang tidak semua orang toh, tapi biasanya yang suka melatih dia itu punya kode, nggak tahu ngomongnya gimana tapi manut gitu. Kemudian mana tadi? Yas'alunaka mana? Mimma lakum wa faqulu mimma amsakna alaikum wa dzkuru smallahi alaihi, dan sebutlah nama Allah atas itu ya. Wattaqullaha innallaha sari'ul hisab, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha cepat dalam hisab. Artinya Nabi Muhammad disuruh menyampaikan kepada orang-orang ahli kitab sebelumnya, terus yang dihalalkan bagi kami apa? Ya yang halal, yang baik-baik tadi. Ya artinya sebenarnya yang dihalalkan bagi orang ahli kitab sama orang Islam itu hampir sama Pak. Cuman kadang-kadang mereka itu melewati batas apa? Akhirnya semua dihalalkan. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di orang Yahudi itu ada konsep namanya apa ya? Khuser apa gitu ya. Jadi halal versi mereka. Jadi kalau di Islam itu namanya halal haram. Kalau di Yahudi itu ada namanya khuser apa gitu. Hampir sama konsepnya. Yang enggak ada itu kayaknya di Nasrani itu kayaknya enggak ada. Enggak tahu saya. Enggak ada atau enggak tahu. Kayaknya semuanya halal bagi mereka. Enggak tahu saya ya. Nanti coba dicek. Jadi makanya nanti kalau ke negara yang mayoritas itu orang-orang Yahudi, itu nanti labelnya itu
ada juga halal haramnya. Tapi lebih mereka mungkin ada yang diharamkan, misalnya apa gaji dan sebagainya itu haram. Kalau kita halal misalnya. Bedanya sedikit, tapi secara umum dia juga nggak makan babi, kira-kira begitu. Kecuali yang memang nggak mau ngikutin aturannya itu. Kemudian al-yauma uhilla lakumut thayyibat, hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Artinya yang baik-baik itu halal. Yang pokoknya kalau enak-enak itu halal. Konsepnya dalam Islam itu kalau enak halal. Makanya disuruh makan enak Bapak Ibu. Makanlah yang enak-enak. Jadi makan enak itu yang perintahnya Allah. Makanya jangan cari yang enggak enak. Makan buah, makan itu yang enak Pak. Buah yang enak. Jangan buah-buah yang beracun. Ya, apa itu? Ketemu buah dimanapun dicobain semua di hutan. Kecubung, enggak usah Pak, masih banyak yang enak ya. Mbok ya rambutan, duren, salak. Di Indonesia ini hampir buah itu berlimpah Pak. Enggak kayak di Arab Pak. Di Arab itu terbatas, paling semangka, jeruk, anggur itu doang Pak. Nyari krengsen enggak ada, duku enggak ada, rambutan enggak ada. Wes pokoknya kalau buah Indonesia itu sebenarnya sangat-sangat melimpah. Apokat itu di luar negeri mahal, di sini Bapak beli jus apokat itu sampai pelempokan itu loh, masih tenang-tenang saja. Di luar itu apokat itu udah nggak karuan mahalnya. Duren, wah nggak karuan. Makanya sebenarnya kita itu merasa harusnya kalau kita pernah lihat dari luar, Indonesia itu sebenarnya layak disebut kayak surganya makanan Pak sebenarnya. Cuman kadang kita itu saking makan tiap hari ngerasanya itu biasa saja. Ya itulah, mungkin perlu sesekali nanti pergi Pak supaya tahu rasanya, oh di Indonesia itu ternyata istimewa. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab khillul lakum. Dan makanan-makanan orang-orang ahli kitab, artinya sembelihan-sembelihan orang ahli kitab, sembelihan-sembelihan orang Yahudi, sembelihan orang Nasrani itu halal. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya beli ayam dari orang Nasrani, dari orang Yahudi, halal Pak. Nah, gitu ya, nggak usah dipersulit. Nah, pokoknya gitu. Pabriknya orang Nasrani, pabriknya orang Yahudi, udah. Itu ayatnya begitu. Nah, kalau nggak percaya, nyembelih sendiri. Ya, bawa ayamnya kemana-mana ya. Nah, silakan ya. Wa ta'amukum halal lahum, dan makanan kalian halal bagi mereka, sembelihanmu juga halal bagi mereka. Artinya sesama orang yang mendapatkan wahyu itu cross apa istilahnya, halal bagi mereka, dia halal bagi ini ya. Wa ta'amul ladina mana? Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitab, dan orang-orang yang menjaga diri dari orang-orang mukmin dan orang-orang yang menjaga diri dari orang-orang ahli kitab itu juga halal dinikah. Nah, jadi ini dulu, ini kalau sebagian besar mufasir dulu itu sebelum orang muslim banyak, itu dulu itu orang itu ya boleh menikah silang-silung gitu Pak. Silang-silung apa bahasanya ya? Nikah beda agama dulu Pak. Kali sekarang boleh nggak? Orang Islam banyak masih jomblo kok, ngapain yang jauh-jauh ya? Nah, biar bertengkarnya itu nggak terlalu ribet, cari yang sesama muslim saja. Saran saya begitu. Tapi kalau Anda maksain, ya ayatnya kan boleh, terserah ya. Saya tanggung sendiri kalau nanti berantem nggak ketemu dalilnya. Satu dalil sono, satu dalil sini, mumet Anda ya. Jangan ya. Saran saya yang sesama. Bapak Ibu coba amati yang berlaku pernikahan beda agama itu, anaknya mesti bingung. Ini ikut yang mana ya gitu ya, kasihan anaknya ya. Maksudnya ada anaknya 4, separuh ikut ke sini, separuh ikut ke sono. Jadi ya boleh sih, cuman kok ya perasaan kok ribet gitu aja. Wala muttakhidhi addan, dan jangan mana tadi? Musuni minal ladzina utul kitab min qablikum, ya kitab-kitab sebelummu yaitu ahli Injil dan ahli Taurat ya.
Idza ataitumuhunna ujurahunna, dengan syarat memang kamu bayar maharnya, tetap bayar mahar. Karena dulu tuh mahar mahal. Artinya kalau kamu niatnya baik, ya bayar maharnya. Mahar waktu itu ya di Arab ya begitulah Pak, mahal ya. Sekarang ini mungkin ya pokok kalau di Mesir setahu saya yang di kota Kairo itu dulu zaman saya di sana rumah dan isinya waktu itu zaman saya kuliah sudah 2 miliar. Kalau sekarang mungkin ya kayak harga-harga di PIK gitu loh Pak. Berapa itu? Ya nggak tahu ya. Tapi kalau di kampung-kampung mungkin masih standarnya ya. Standar nggak tahu ya. Nanti coba dicek lagi. Kalau penasaran yang belum nikah coba tanya-tanya orang yang di Mesir. Siapa tahu ya paling tidak kenalan. Musinina ghairu musafihin, yang memang menjaga ya tujuannya nikah, bukan menjadi gundik atau bukan menjadi simpanan. Aneh-aneh ya kalau bahasa ini ya. Jangan ya nikah saja. Jangan menjadikan orang lain itu menjadi simpanan, jangan. Maksudnya dinikah, setelah dinikah disimpan tidak apa-apa, tapi nikah. Yang nggak boleh itu disimpan, nggak dinikah-nikah. Ya, itu tidak boleh. Sudah simpanan, beda agama lagi. Kadang-kadang ada orang itu pelakunya, kenapa nggak dinikah? Ribet, agamanya beda, nggak ketemu, pakai akad apa? Akhirnya nggak dinikah, tapi disimpan. Itu yang nggak boleh ya. Nikahin saja, jangan menjadi safeh itu sebenarnya kumpul kebo Pak, bahasa ininya. Jangan melakukan kumpul kebo. Yang boleh adalah kumpul bojo. Ya, kalau kumpul kebo jangan ya. Kumpul bojo. Wala muttakhidhi ahdan, dan jangan apa ini hilangnya? Ya tadi menjadikan simpanan tadi lah, kira-kira begitu. Jangan begitu. Ya pokoknya kalau nikah itu tetap baik. Pernikahan itu baik. Pernikahan yang ideal ya tadi. Kalau Bapak Ibu lihat perintahnya Allah, pokoknya nikahlah orang yang baik. Ya gitu ya. Orang baik itu kalau bisa nasabnya baik, kelakuannya baik, agamanya baik, wajahnya kecantikannya baik, atau hartanya baik. Kalau bisa dapat 4-4-nya berarti Anda termasuk orang yang beruntung. Kalau enggak salah satunya, minimal terserah ya, minimal agamanya baik. Tapi kalau bapak-bapak ibu-ibu sekarang minimal cantik katanya, karena cantik itu awet. Soalnya kalau enggak cantik repot nanti katanya. Ya terserah lah ya. Idza wa may yakfur bil iman, wa may yakfur bil iman, dan barang siapa kafir dari keimanan, artinya murtad, faqad habita amaluhu, maka telah jatuh amal-amalnya. Amal-amal solehnya itu terhapus. Orang yang murtad setelah dia masuk Islam terus murtad, maka sekali itu maka amal baiknya itu gugur, Pak. Jadi murtad itu lawannya dengan mu'alaf. Kalau orang mu'alaf sekali masuk Islam itu dosanya gugur habis, mulai dari nol. Orang Islam murtad itu pahalanya nol, sesama nol. Anda keluar nol, masuk nol. Tapi kalau masuk Islam lagi, bagaimana orang murtad? Kalau orang murtad masuk Islam lagi, dia kena dosa tadi sepanjang dia murtad. Wah, repot Pak. Jadi kalau kecuali murtad 1 menit masuk lagi lah, itu masih masuk akal lah. Sampai murtad 10 tahun mau mati masuk Islam lagi, jelas waalaikumsalam, malaikat juga nggak terima Pak. Lah kok enak misalkan ya kira-kira begitu. Janganlah, semoga tetap jangan sampai amal Bapak Ibu orang-orang mukmin itu hilang gara-gara murtad. Ya, karena murtad itu ngilangin pahala dari yang sudah dilakukan sepanjang hidupnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, ketika kamu beranjak ke salat, faksilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah-wajahmu, wa aydiyakum, dan tangan-tanganmu, ilal marafiqi, sampai siku, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepalamu,
wa arjulakum dan kakimu ilal ka'bain sampai mata kaki. Ini ayat sudah bercerita tentang hukum orang yang mau sholat di dalam agama Islam. Sebelum sholat perintahnya Allah apa? Basuhlah mukamu, artinya wudu. Ini potongan ayatnya, nanti sempurnanya di dalam keterangannya di dalam hadis ya. Wudu itu paling tidak membasuh muka. Muka itu batasannya kanan kiri adalah telinga, ini Bapak Ibu ya, telinga kanan kiri, atas bawahnya adalah ini apa namanya? Ini loh Pak. Pokoknya ini wajah. Yang atasnya adalah tumbuhnya rambut bagi orang yang rambutnya normal. Bagi orang yang rambutnya tidak normal, ikuti batasannya orang-orang normal. Di sini yang enggak normal siapa? Saya sendiri Mas ya, sudah mulai enggak normal. Yang normal ya, ya pokoknya kalau rambutnya misalnya tebal sekali, ya pokoknya yang enggak ada rambutnya itu wajahnya. Bagaimana orang botak? Apakah sampai belakang wajahnya? Enggak, ya yang depan aja. Jadi pokoknya batas normalnya Pak ya, batas normalnya orang. Jadi kadang-kadang ada orang itu memang ketika tambah umur wajahnya bertambah lebar, itu ya enggak apa-apa sih, tapi enggak juga sebenarnya. Basuh wajah ya. Yang dimaksud basuh itu apa? Basuh itu mengalirkan air. Ya, mengalirkan air, bukan air terus gini, bukan. Jadi wudu itu enggak boleh Pak di pek-pek gini. Apa sebelahnya ya? Apa ya bahasanya? Kan dulu ada orang mau wudu pakai air segelas begitu ya Pak. Itu kalaupun air segelas itu harusnya dituang Pak, bukan dicelup tangannya terus digini-giniin. Bukan, itu kalau bahasa Jawa sibinan, apa namanya? Masih ada nggak sibinan? Orang sakit itu kalau misalkan biar mau cuci wajah kan kain dicelupin air terus digini-giniin. Ya, itu bukan wudu. Wudu harus mengalir. Makanya jangan dipaksakan wudu dengan air segelas. Kalau sebotol itu masih masuk, dilobangin Pak, botolnya pakai jarum pentul itu, terus dipencet kan masih masih mengalir sedikit ya. Kalau mau hemat begitu. Jadi harus mengalir. Namanya ghusl itu mengalirkan air. Kalau nggak mengalir namanya ngusap. Wamsahu biruusikum. Kalau ngusap itu kepala atau rambut. Di sini disebutnya wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala-kepalamu. Artinya itu rambut yang ada di kepala yang diusap. Makanya Bapak Ibu disuruh ngusap. Nah, sebagian ulama memahami mengusap ini karena kepala, rambut sekepala harus diusap semua. Makanya sebagian madhab itu mengharuskan mengusapnya semua Pak. Biasanya ada yang mengusapnya begini Pak. Itu kalau mau ngikutin yang apa maksimal. Kalau yang madhab Syafi'i, yang penting diusap sebagian rambut kepala, rambut yang dekat kepala. Bagi ibu-ibu yang rambutnya panjang nggak boleh ujung rambutnya. Supaya kenapa harusnya rambut tapi dikatakan kepala? Kalau yang di ujung ini nggak ngaruh ke kepala. Terus kalau nggak punya rambut ya kepala, maka disebut kepala. Takutnya disebut rambut gundul kok. Kan kacau nanti ada pertanyaan. Tapi kalau disebut kepala, orang nggak punya rambut masih punya kepala. Kok beda Bapak-bapak? Kepala loh Pak, kepala. Jadi ya, jadi bamsahu biruusikum, boleh disapu. Kalau bahasanya disapu ya diusap. Boleh mau belakang, kanan, kiri, depan. Yang penting kepala. Ya pakai kira-kira untuk disap. Kok orang Indonesia kok biasanya 3 kali? Kenapa? Itu sunnah yang lain. Rasul itu menganjurkan kalau beramal itu ganjil gitu ya. Dan semakin banyak semakin bagus. Minimal 3. Mau 7 kali boleh enggak? Boleh Pak, kalau waktunya longgar dan airnya banyak. Tapi kalau air cuma sedikit, Bapak wudunya 7 kali, 11 kali, itu malah masuk menjadi pemborosan. Itu enggak boleh.
Apalagi Bapak Ibu lagi antri banyak orang terus wudunya khusyuk sekali, nggak boleh Pak, kasihan yang lain nggak kebagian air nanti ya. Jadi memang harus diukur. Kalau suasananya antri padat mepet Jumatan, wudunya cepat saja, kasihan yang belakang ya. Karena yang penting wajah kebasuh, tangan kebasuh sampai siku. Bapak-bapak, tangan harus sampai siku. Ini perintahnya Quran. Kadang itu banyak orang karena pakai jas seperti ini, itu tangannya nggak bisa ini, terus yang dibasuh cuma sampai sini. Termasuk, ya ini kenapa jas saya ada rerekannya ini karena nggak keluar, karena dulu waktu bikin masih kurus, jadi makanya ditambah lerekan supaya kalau wudu bisa. Ini sebenarnya bisa, tapi dulu nggak bisa ya. Makanya biasanya baju-baju yang fit body itu kan rata-rata kalau mau dibuka itu agak susah. Nah, solusinya gimana? Ya disiram bajunya, kalau enggak selangnya dimasukin ke sini. Nah, kalau enggak mau lepas baju ya Bapak ya. Makanya memang kalau bajunya fit body kadang-kadang itu kendalanya kalau mau wudhu. Ya makanya sebaiknya kalau perjalanan jauh dan nanti berisiko, ya cari baju yang sekiranya untuk wudhu itu aman ya. Karena ini perintah utama dalam wudhu adalah famsahu biwujuhikum wa aidiyakum ilal marafiq. Langsung Allah ngasih batasan sampai siku. Udah nggak bisa ditawar Pak. Ulama nggak ada yang berbeda pendapat. Semua kalau ada orang wudhu kok nggak sampai siku, tidak ada ulama manapun yang menolong dia. Jelas nggak sah wudhunya. Nah, bisa gimana? Pokoknya lebih baik bajunya basah, itu nggak apa-apa. Nah, di kerannya masukin sini, nanti ditanya kenapa kok basah? Perintah Allah. Perintahnya kan tadi ya sampai siku gitu ya. Nah, wamsahu biruusikum, usap kepalamu, wa arjulakum, dan kakimu. Nah, ini nanti ada perbedaan qiraat, ada wa arjulikum, wa arjulakum, tergantung. Kalau wamsahu biruusikum wa arjulikum artinya yang diusap kepala dan kaki. Tapi kalau wa arjulakum itu artinya kaki itu dibasuh, karena arjula ini atof kepada faksilu wujuhakum tadi. Jadi nanti dalam Al-Qur'an ini beda harokat itu beda makna Pak. Beda harokat beda makna. Kalau wa arjulakum berarti kaki ini harus dibasuh. Ya, jadi kaki harus dibasuh. Jadi ilal ka'bain sampai kapan? Sampai mana? Sampai mata kaki. Nah, kalau kaki itu cukup sampai mata kaki Pak ya, yang dibasuh. Tapi dengan syarat kentolnya sudah bersih. Kenapa kok kentolmu nggak dibasuh? Ya kan cuma perintahnya sampai mata kaki, bukan begitu. Bagi orang-orang yang kentolnya bersih cukup sampai mata kaki. Tapi kalau kentolnya kotor ya sampai kotorannya dibersihkan. Kadang-kadang jangan salah memahami, kira-kira begitu ya. Makanya nanti ini bagi orang-orang yang nggak kotor itu minimal mata kaki, maksimal sampai lutut sampai perut juga nggak apa-apa. Misalkan setiap mau sholat mandi, boleh nggak? Boleh banget Pak. Setiap mau sholat mandi, nah, mandinya mandi besar. Setiap mau sholat monggo silakan, supaya samponya cepat habis, beli lagi nggak apa-apa, boleh. Monggo saja diatur ya. Wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban, kalau kamu junub, fathaharu, maka bebersihlah. Di sini nanti fathaharu artinya mandi besar. Ya kalau kamu junub ya mandi besar. Junub itu apa? Ya junub itu macam-macamnya banyak. Ada haid, nifas, wiladah, terus hubungan suami istri, atau keluarnya air sperma. Itu semuanya junub. Sengaja nggak sengaja junub. Ya kira-kira seperti itu. Dan sebagainya. Pertemuan antara dua kelamin suami istri mengakibatkan junub, mandi besar, baik keluar atau enggak keluar. Jadi bertemu saja, salam sapa ini, assalamualaikum, terus enggak jadi, itu tetap mandi Pak. Itu ya maksudnya. Kadang itu dikiranya salah.
Gitu loh Pak, salam. Ini semoga semuanya bisa paham ya. Ini memang kalau bahas fikih itu begini, diterangkan keliru, enggak keliru ya, apa ya? Ya memang wagu gitu. Enggak, sebenarnya memang Quran saja mengajari kita. Jadi nanti ketemu saja, nempel saja, sentuhan saja itu mengajarkan mandi besar. Nah, makanya tadi keluar atau tidak keluar itu statusnya adalah junub. Kalau junub, kalau mau sholat wajib mandi. Ya, wajib mandinya itu kapan? Saat mau sholat. Nah, misalkan Bapak Ibu junubnya habis isya, mandinya kapan? Pokoknya nanti kalau mau sholat subuh jam berapapun. Ya, yang penting kalau mau sholat mandi dulu. Ya, monggo diatur. Wa in kuntum mardo, kalau kamu sakit, au ala safarin, atau dalam rangka bepergian, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau darang dari kamar kecil, au lamastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan, walam tajidu ma'an, lalu kamu enggak ketemu dengan air, fatayammamu, maka bertayamumlah soidan dengan debu thayyiban yang bersih. Jadi kalau kamu sakit, karena sakit nggak boleh nyentuh air gitu ya. Atau kalau kamu datang dari tempat yang tinggi itu dulu tempat BAB Pak, tempat kalau sekarang dari toilet. Dulu itu jangan dibayangkan toilet ada pidetnya, itu enggak ya. Toilet itu ya cuman batu yang tinggi Pak, dibuat nongkrong. Sudah habis itu nggak ada air Pak, jangan dibayangkan kayak di sekarang. Kalau dulu ya padang pasir. Nah, pokoknya makanya artinya orang yang habis BAB itu harus wudhu kalau mau sholat. Ya, orang sakit apakah tetap wudhu kalau mau sholat? Tetap wudhu kalau bisa. Kalau nggak bisa, kalau nggak ada air, maka dengan apa? Dengan tayamum. Tayamum dengan apa? Dengan debu. Debu yang bersih. Debu kok bersih? Debu yang apa? Yang suci. Debu yang baik. Bukan debu dari teletong kebut, teletong sapi. Artinya debu yang suci itu debu yang bukan najis tadi Pak. Karena kadang-kadang kan ada pengolahan pupuk organik, itu kan debunya ya mengandung pupuk Pak, tapi itu kan najis Pak, maksudnya gitu ya. Nah, jangan juga debu-debu yang mengandung apa misalnya bakteri atau apa ya, jangan. Jadi debu. Nah, debu itu apa? Debu itu adalah sesuatu kalau Anda giniin apa namanya? Beleduk. Apa bahasa ininya? Ngebul Pak. Apa ya? Di sini ini berdebu tapi nggak kelihatan masih debunya ya. Artinya terlalu tipis. Artinya maka dipastikan ya nanti dicarilah ya. Di mobil itu di mobil kayaknya agak nyata ya. Nah, coba tapi kurang itu sebenarnya, debunya kurang. Kecuali mobil yang sebulan ini nggak dipakai diem, itu insya Allah ada. Belum hujan soalnya sebulan ini ya. Walam tajidu ma'ang fatayammamu so'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Cukup usap muka dan tangan. Makanya kalau tayamum cukup muka dan tangan. Jadi kalau muka gini Pak, ini ditepuk ke terus diginiin dulu. Nah, kalau muka kan kalau debu itu beda dengan air ya Pak. Debu itu enggak boleh juga nanti mustakmal kalau dalam madzhab Syafi'i. Maka basuhnya langsung ditaruh tengah gini. Langsung gini. Jadi sekali alur gitu. Nah, kalau tangan nanti yang kanan untuk kiri, yang kiri untuk kanan. Jadi yang ujung kena ujung sini ditarik ke belakang. Nah, yang depan ini nanti dari sini. Nah, jadi epek ini tidak usah dibasuh. Kalau dia basuh hilang debunya. Kan buat gantian gini. Ini mungkin perlu praktek Bapak kalau nanti pulang ke tapi ada air ya, ada air. Laut banyak ya, nggak ada alasan. Tayamum itu otomatis batal kalau ketemu air. Hujan, ada kiriman tangki, tokonya buka misalnya.
Mau tayamum tiba-tiba toko buka jualan air Pak, iya, batal wudunya. Ya, terus mau tayamum hujan, batal wudunya. Sudah tayamum mau sholat Allah hujan, batal sholat, harus wudu. Mau wudu hujannya berhenti, tayamum lagi. Dan tayamum ini hanya untuk sekali sholat fardu. Berbeda dengan wudu ya. Kalau wudu itu selagi nggak batal boleh dipakai sholat apapun. Tapi kalau tayamum hanya berlaku untuk sekali sholat fardu. Kalau mau sholat lagi, tayamum lagi. Jadi tayamum ini hanya emergensi ya, atau listibah hadis sholat gitu ya. Kemudian falam tajidu ma'ang fatayammamu sha'idang thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ma yuridullah ya, Allah tidak ingin menjadikan Anda itu susah, menjadikan kalian itu kesulitan. Walakin yuridu, akan tetapi Allah menginginkan kalian itu bersih ya. Dan Allah hendak menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kalian. Barangkali dengan penyempurnaan nikmat-nikmat itu kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Kita sebagai orang Islam harus banyak bersyukur dibanding umat-umat sebelumnya. Karena umat-umat sebelumnya itu kalau ibadah lebih ribet Pak sebenarnya. Cuman karena mereka dikasih yang mudah tidak mau, ya silahkan ya. Islam itu sudah sangat simpel supaya Pak orang beribadah itu bersih minimum itu ya wudu tadi ya, paling tidak bersih, rapi ya, kira-kira seperti itu. Wadhkuru nikmatallah, dan ingatlah nikmatnya Allah alaikum terhadap kalian, wa misaquhul ladzi, dan perjanjian yang kamu perjanjikan ya, misaquhul ladzi wasaqakum bihi idkultum sami'na wa atokna, ketika kamu mengatakan sami'na wa atokna, ketika kamu sepakat bahwa kamu ketika perjanjian mengatakan sami'na wa atokna. Kemudian wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Mana idkultum lin nabi hatta innallaha khabirun innallaha innallaha alimum bidzatis, sesungguhnya Allah Maha mengetahui bidzatis sudur, terhadap apa-apa yang ada di dalam hati-hati kalian ya. Bima bil qulub fa bi ghairihi aula, artinya Allah itu di dalam hatimu, kerenteknya hatimu sebenarnya Allah itu tahu semua. Cuman dalam aturan Islam itu Anda hanya akan dinilai ketika itu keluar dari hati. Makanya Bapak Ibu kalau lagi hatinya gerundel itu masih dimakfu sampai itu keluar melalui mulut ya. Jadi makanya di dalam fikih itu nanti yang dibahas adalah apa yang keluar dalam mulut ya. Misalnya makanya kalau di dalam hati itu tidak dihitung. Meskipun Allah itu tahu apa yang di dalam hatimu, artinya bisa jadi apa yang di dalam hati itu bukan urusannya malaikat pencatat, tetapi ada urusan lain. Apa bahasanya ya? Bapak Ibu kalau mau pahalanya dicatat malaikat, itu perbuatannya harus fisik itu bisa perbuatan, bisa suara. Tapi kalau yang di dalam hati itu catatannya lain, catatan langsung. Apa bahasanya ya? Bapak Ibu kalau zikir dengan lisan itu dicatat oleh malaikat pencatat, tapi kalau zikirnya dengan hati yang nyatat ya yang lain. Nanti ada penilaian lain. Makanya nanti ada orang catatan amalnya itu sedikit, tetapi di sana tiba-tiba sudah ada di surga saja. Ya karena apa? Nanti ada satu sisi namanya hatinya itu bersih, qalbun salim. Qalbun salim ini beda urusan dengan pencatat pahala, beda nanti ya. Ada namanya qalbun salim. Wa misaquhu, mana tadi? Sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu adalah ya qawwamina,
jadilah kalian itu orang-orang yang mendirikan atau orang-orang yang berdiri ya lillahi kepada Allah, artinya tepatilah, dirikanlah janji-janjimu kepada Allah gitu ya. Syuhada bil qisti, menjadi saksi bil qisti dengan adil. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu, dan jangan jadikan kebencianmu terhadap sebuah kaum atau orang kafir ala ta'dilu, menjadikan kamu tidak adil. Fatanulu minhum li'adawatihim i'dilu, maka bersikaplah adil terhadap musuh dan yang kamu sukai. Wa aqrabu littaqwa, itu lebih dekat dengan ketakwaan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha memberi pahala ya, membalas atas apa yang kalian lakukan. Artinya gini, di ayat ini dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, berdirilah atas hak-haknya Allah dan jangan kamu berlaku tidak adil kepada lawan-lawanmu. Artinya gini Pak, misalnya Bapak Ibu jadi pemimpin, itu nggak boleh nggak adil kepada orang yang Anda tidak sukai. Artinya tetap disuruh adil. Ciri orang bertakwa itu bersikapnya adalah adil meskipun terhadap orang yang dibenci. Artinya misalnya Bapak Ibu sedang berjualan, kalau berjualannya atas nama Allah, artinya dalam landasan Islam, maka melayani siapapun itu sama. Artinya tidak pilih-pilih, oh orang kafir ditipu, kalau orang kafir enggak boleh. Jadi enggak boleh gara-gara Anda benci terus Anda itu enggak adil. Oh ini orang kafir, mahalin aja. Kalau orang muslim, oh ini murahin aja, gratis boleh. Kalau itu minimal. Tapi kalau misalkan Anda jadi presiden misalnya, itu harus adil juga. Lawan politik ya kalau salah ya salah. Tapi teman kalau salah ya harusnya salah. Harusnya begitu. Jangan karena teman salahnya jadi nggak salah, lawan politik nggak salah jadi salah, itu nggak boleh. Kalau orang yang sudah beragama, beriman, harusnya itu memposisikan diri itu adil. Kalau salah ya diputus salah, kalau benar ya diputus benar. Jangan karena ini teman, ini musuh. Makanya Rasul diperintahkan tetap adillah dalam memberikan hukum kepada siapapun itu, baik kepada orang kafir maupun orang mukmin. Wa'adallahu ladina amanu wa amilus solihat, Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh wa'dan hasanan, janji yang baik, yaitu apa? Lahum, bagi mereka, makfiratun, ampunan, wa ajrun azim, dan surga ya. Orang-orang yang berperilaku, orang-orang yang beriman dan beramal baik itu dijanjikan oleh Allah surga. Jadi pokoknya orang hidup itu syaratnya pertama adalah iman, yang kedua adalah berbuat baik. Insya Allah itu jelas orang-orang ahli surga. Pokoknya kalau orang beriman terus berbuat baik, sudah insya Allah itu orang ahli surga. Nggak usah ribut debat. Artinya apa? Pokoknya kalau Bapak Ibu merasa saya sudah beriman dan saya berbuat baik, sudah. Berbuat baik itu apa? Nggak merugikan orang lain, itu berbuat baik. Nah, jadi kadang-kadang nanti pada akhirnya orang yang tidak merugikan orang lain itu lebih selamat daripada orang yang merugikan orang lain. Pokoknya jangan ngerugiin, baik dalam bisnis, baik dalam komunikasi, baik dalam apapun perkataan. Maka nanti pada akhirnya orang yang sedikit bicara itu sedikit blunder itu lebih baik daripada banyak bicara suka blunder malah ngerepotin. Ya emang supaya selamat memang harus berbuat baik. Sebaiknya kalau khutbah, kalau pidato pakai teks daripada nanti repot. Nggak tahu saya. Khutbah Pak, khutbah. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, dan orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku, kata Allah, ulaika ashabul jahim, mereka itu adalah ahli neraka. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Dan Allah wa yakum balakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau